Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Zahrana Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji bersama kitab Syarah Sahih Muslim karangan daripada Al-Mukarram Imam Nawawi. Tepatnya kita di pembahasan kitab Iman jilid 1 halaman 125. Ini untuk untuk halamannya saya cantumkan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ngaji bareng teman-teman. Oke. Di sini sengaja memang saya tidak punya webcam di di komputer. Jadi di sini saya tidak bisa menampilkan ibaratnya ya. Mungkin nanti saya akan upload di YouTube, yang mana di sana itu saya akan cantumkan ibaratnya supaya teman-teman tidak kesusahan dalam mengartikan kitabnya. Kitabnya Syarah Sahih Muslim. Karena tadi saya baca ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaitihi. Thumma ila hadrat ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin wal ulama al musannifin wa jamil malaikatil mukarramin khususan Syabdul Qadir Jailani wa ila Imam Syafi'i wa ila Imam Ghazali wa ila Imam Nawawi wa la Syekh Nawawi al-Bantani wa Syekhna Khalil Bangkalan wa Syekhna Syamsul Arifin. A'adha alaina min barakatihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abu Haythamata Zuhair bin Harbin. Haddatsana Waqi'un an Kahmasin an Abdullah ibn Buraidata an Yahya bin Ya'mar wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adin al-Ambari wa hadha hadithuhu haddatsana Abi haddatsana Kahmsun an ibn Buraidata an Yahya bin Ya'mar qala. Jadi di sini kita nyampe di pembahasan kitab iman, teman-teman. Jadi di sini saya tidak menjelaskan tentang rijalul hadis ya. Mungkin butuh waktu lama dalam menjelaskannya, teman-teman. Karena setiap perawi hadis di sini biasanya tuh kalau saya pengajian kitab saya terangkan biografi singkat daripada rijalul hadis ya. Di sini tentu ini yang saya baca adalah hadis sahih ya, karena di sini kitabnya Sahih Muslim ya. Jadi di sini membahas tentang iman, teman-teman, yaitu tentang qadar ya. Qala kana awwala man qala bil qadari bil Basrati Ma'badul al-Juhani ya. Bahwasannya orang yang pertama kali mengatakan tentang qadar di Basrah ya, di Basrah. Lafadz Basrah ini menurut Imam Sam'ani bisa dibaca 3, teman-teman. Bisa dibaca Basrah, Busrah, atau Bisrah ya. Jadi di sini dibaca Basrati, di negeri Basrah ya, yaitu Ma'badul al-Juhani. Jadi ada orang yang pertama kali yang berkata membicarakan tentang qadar, teman-teman, atau ketentuan Allah ya. Karena semuanya yang terjadi di bumi ini itu sudah ditentukan sejak zaman azali, teman-teman. Lalu fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini au mu'tamiroini ya. Fantolaktu, aku berangkat. Ana wa Humaid bin Abdurrahman, bersama Humaid bin Abdurrahman. Jadi orang yang pertama kali di negeri Basrah yang berkata tentang qadar itu adalah Ma'bad al-Juhani. Ketika kata beliau, aku berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman, yang mana
dua orang ini ya melaksanakan haji teman-teman ya. Dan atau umroh ya. Fakulna, aku berkata, laulakina ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Laulakina, seandainya lakina bertemu atau menjumpai kami ahadan kepada salah satu min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabatnya Rasul ya. Fas'alna, maka kami akan bertanya kepadanya amma, tentang sesuatu yakulu, yang berkata haulai, mereka ini, fil qadari, di dalam tentang qadar ya. Jadi di sini teman-teman, jadi Humaid bin Abdurrahman ya bersama Ma'bad al-Juhani ya, bahwasannya dua orang ini melakukan haji dan umroh teman-teman ya. Haji atau umroh ya. Ketika mereka ingin berangkat, mereka berkata, mungkin nanti kami itu bisa berjumpa dengan salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi, sehingga mereka itu akan bertanya tentang qadar itu apa. Ternyata teman-teman, faufiqolana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ya. Ternyata faufiqo ini saya lihat di syarahnya itu adalah berpapasan teman-teman. Tidak sengaja tiba-tiba ketika sudah niat pergi umroh, haji atau umroh, mungkin kalau bertemu dengan salah satu sahabatnya Nabi, mereka itu bertanya tentang qadar. Ternyata berpapasan teman-teman. Bersama siapa? Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar ini adalah putra daripada Umar bin Khattab teman-teman ya. Yang mana pada waktu itu dahilal masjid, sedang memasuki masjid teman-teman. Jadi Abdullah bin Umar ini sedang masuk masjid, yang mana disaksikan oleh salah satu keduanya ya, yaitu daripada Ma'bad dan Humaid bin Abdurrahman ya. Faktanaftu, maka menututi aku kepada Abdullah bin Umar ya, ana wa sahibi, dan bersama temanku. Akhirnya ketika menjumpai, dia tuh Abdullah bin Umar, mari kita ikuti ya. Kita akan bertanya kepadanya terkait dengan yang namanya qadar ya. Ahaduna, salah satu di antara kami, ayaminihi, di samping kanannya, wal akharu, dan yang lain an shimalihi, dari samping kirinya. Jadi ketika Abdullah bin Umar itu jalan, mereka itu ada di sebelah samping daripada Abdullah bin Umar ya. Mereka itu membututi daripada Abdullah bin Umar. Tujuannya mereka ingin bertanya teman-teman, bertanya tentang qadar ya, yang mana mereka mungkin kesulitan teman-teman ya. Setelah itu fadonantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Jadi saya itu menyangka bahwasanya temanku itu membiarkan aku untuk mengatakan, artinya temannya diam supaya si satunya ini berani bicara terhadap Abdullah bin Umar ya. Akhirnya fakultu, berkata orang tersebut ya, berkata si Ma'bad al-Juhani ini berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdurrahman ya, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun. Innahu qad dhahara, qad sungguh dhahara, jelas, kibalana, di sisi kami, nasun, adapun orang, yaqrauna, yang membaca mereka Al-Quran, akan Al-Quran. Dia menceritakan kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, wahai Abu Abdurrahman, itulah manggilnya, kami ini sudah memiliki orang, yang mana orang tersebut sudah bisa membaca Al-Quran. Wa yatakaffaruna ini adalah mempelajari secara mendalam al-ilma, akan ilmu. Jadi mereka itu ketemuan sering Abdullah bin Umar, mereka itu bercerita teman-teman, kalau di rumahnya, di samping mungkin daripada keluarganya itu ada orang yang memang mereka itu bisa baca Quran dan mendalami ilmu secara mendalam. Di sini bahasanya yatakaffaruna ya, jadi mempelajari secara mendalam. Wa dzakara min sya'nihim, jadi mereka itu menceritakan kepada Abdullah bin Umar. Wa annahum yaz'amuna, dan mereka menyangka Allah qadar, tidak ada qadar teman-teman. Mereka itu sebagian ada yang tidak percaya dengan qadar itulah.
Kalau dalam kitab sini dijelaskan mereka itu adalah grup atau golongan Qadariyah, yang mana mereka itu tidak percaya dengan qada-qadarnya Allah ya. Kita sebagai umat Islam, kita harus percaya karena itu adalah salah satu iman, rukun iman ya. Adanya qada dan qadar. Semuanya yang terjadi di bumi itu sudah ditentukan sejak zaman azali ya. Jadi salah satunya yang mungkin teman-teman tahu diantaranya ya kayak kayak jodoh, rezeki, kan ya. Terus umur, ini kan sudah ditentukan oleh Allah sejak dulu teman-teman. Tapi apakah bisa berubah? Bisa. Siapa yang merubah? Ya Allah sendiri. Apa dalilnya? Yamhullah ya, yang di dalam Al-Quran itu kan pernah disampaikan oleh oleh Gus Baha ya. Tuh kita lanjut ya. Mana sudah barusan? Wa annal amra unufun. Mereka itu menyangka segala perkara itu terbentuk secara instan teman-teman ya. Secara kebetulan ya. Pada dasarnya semuanya sudah ditentukan oleh Allah gitu lah sejak zaman azali. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu bertemu dengan mereka yang mana mereka itu tidak percaya dengan qadar ya, katakan kepada mereka ya, anni bari'um minhum, aku terbebas dari mereka, wa annahum bura'un minni, walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar ya, demi dat ya, yahlifu bersumpah Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar ya? Lau anna al-ahadihim mitla uhudin dhahaba fa'anfaqahu ya. Kata Abdullah bin Umar, beliaunya itu sampai bersumpah teman-teman ya, sampai bersumpah bahwasannya seandainya di salah satu mereka itu memiliki misla Uhudin, sebesar gunung Uhud ya. Gunung Uhud ya, yang mana gunung Uhud ini adalah salah satu saksi bisu terjadinya sebuah pertempuran ya, yang mana di situ Nabi Muhammad sampai yang namanya pelipis matanya ini berdarah teman-teman ya. Itu luar biasa dan sebagai saksi bisu tentang terjadinya perang Uhud teman-teman ya. Misla Uhudin dahaba, kalau seandainya seorang itu memiliki harta yang banyak sebesar gunung Uhud, lalu fa'anfaqahu, lalu dinafkahkan, diinfakkan kepada orang-orang, diberikan kepada orang-orang yang berhak ya. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima amal tersebut hatta yu'mina bil qadar, sampai orang tersebut beriman dengan yang namanya qadar teman-teman. Jadi kita sebagai orang NU, ini sini sudah pakai songkok NU ya, kita mengikuti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan orang yang tidak percaya dengan qadar berarti dia tidak memenuhi daripada rukun iman teman-teman. Tuma kemudian qala haddatsani Abi Umar bin Khattab ya. Kemudian Abdullah bin Umar ini melanjutkan teman-teman, melanjutkan ceritanya ya. Melanjutkan penyampaiannya kepada mereka ya. Haddatsani Abi Umar bin Khattab. Jadi kata Abdullah bin Umar, saya dapat penyampaian daripada Abi, bapakku, yaitu Umar bin Khattab. Qala bainama nahnu inda Rasulillah data yaumin. Tatkala di suatu hari kami bersama Rasulullah ya, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki teman-teman. Ternyata di zamannya Nabi ada orang yang seperti ini teman-teman, yang mana mereka itu bertanya tentang hal yang mungkin para sahabat dan sampai sekarang, sampai zamannya daripada Ma'bad al-Juhani, mereka tuh tidak paham dengan yang namanya qadar. Tiba-tiba datang alaina kepada kami rajulun, siapa seorang lelaki, syadidu bayadi thiyabi, yang mana memakai baju yang putih teman-teman, syadidu sawadis sya'ri, yang mana sangat hitam rambutnya teman-teman ya. La yura alaihi atharus safar. Orang ini datang, laki-laki pakai baju putih ya, dan rambutnya hitam ya, hitam pekat ya. La yura alaihi atharus safar. Orang itu datang seakan-akan orang tersebut itu bukan datang dari perjalanan. Biasanya orang itu sering datang perjalanan, bertemu dengan Rasul, bertanya, oh jenengan nih Kanjeng Nabi gitu. Ini la yura alaihi asarus safar, tidak nampak kalau orang tersebut itu adalah orang yang sudah melakukan perjalanan ya.
wala ya'rifuhu minna ahadun. Wala ya'rifuhu, dan dan tidak mengenalhu kepada orang tersebut, minna dari kami, ahadun siapa seseorang. Seorang dari para sahabat yang pada waktu itu Rasulullah didatangi oleh laki-laki yang berbaju putih dan rambutnya hitam, mereka tuh tidak ada yang mengenal siapa orang tersebutnya. Hatta jalasa ilan Nabi, sampai orang tersebut itu duduk, teman-teman. Duduk, fasnada rukbataihi ila rukbataihi, sampai yang namanya kedua lututnya ini disandarkan dengan lututnya Kanjeng Nabi, teman-teman ya. Lalu wawadu'a kafahi ala fahidaihi, lalu telapak tangannya ditaruh di atas pahanya, teman-teman. Jadi duduk di hadapan Nabi dan bersandar ya. Lututnya disandarkan, telapak tangannya ini ada di pahanya, teman-teman. Waqala, dan berkata lelaki tersebut, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbir, ya, ceritakanlah nih padaku anil Islami, dari Islam. Tentang lelaki ini duduknya itu ya, duduk ya seperti kayak orang mau belajar tuh, teman-teman ya. Duduk, lututnya ya didempelkan dan tangannya nih dia taruh di atas paha ya. Lalu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbir nih, coba ceritakan kepadaku anil Islami, tentang Islam ya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul ini menjawab, Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ya kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mengerjakan sholat ya. Sekarang itu banyak sekali orang itu mengendengkan sholat, teman-teman ya. Sholat itu sebetulnya sebentar ya, kalau dikerjakan ya tidak sampai 10 menit ya. Jadi Islam itu kamu bersaksi ya. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan kamu menunaikan sholat. Wa tu'ti zakata, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kamu berhaji ya. Berhaji teman-teman. Mana sudah? Ini statota ilaihi sabila, ketika kamu mampu dalam perjalanan dalam haji tersebut, teman-teman. Jadi Rasul itu menjelaskan pertanyaan menjawab pertanyaan daripada lelaki yang memakai baju putih, yang rambutnya hitam ya, yang mana mereka itu para sahabat, wala ya'rifuhu minna ahadun, di antara kami tidak ada yang mengenalnya siapa orang tersebut ya. Tiba-tiba tanya kepada Kanjeng Nabi, Nabi langsung menjawabnya, teman-teman. Jadi Islam itu adalah ya 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat dan menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Ini statota ilaihi sabila, kepada kamu yang memang kamu itu mampu, teman-teman ya. Sekarang kan sampai apa namanya? Sampai jalan kaki gitu. Karena kalau seandainya jalan kaki, apakah ada seorang ulama yang jalan kaki ibadah haji? Ada. Dari Yaman sampai ke Mekah, teman-teman. Ada. Yaitu kalau tidak salah Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad kalau tidak salah itu. Ya, itu dalam kitab Nawadir Qulyubi kalau tidak salah, teman-teman. Nah, jadi saya tidak bisa ya teman-teman ya, tidak bisa menampilkan ya, karena di sini di TikTok tidak bisa. Jadi kalau ini video ini nanti saya akan rekam dan saya akan masukkan di YouTube, saya cantumkan daripada referensi ibarat yang saya baca pada hari ini, teman-teman. Nah, orang laki-laki itu sudah dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala sadaqta, kamu betul katanya. Jadi ketika lelaki tersebut berkata demikian, sadaqta, kamu betul wahai Nabi ya. Itu mereka itu terheran-heran, teman-teman. Orang yang bertanya tapi dia membenarkan statement yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi gitu. Padahal dia, kalau orang bertanya kan dia kan tidak tahu. Ketika dikasih ilmu pasti bilangnya terima kasih, tapi dia enggak. Lelaki ini bertanya tapi dia jawabannya ya betul, seperti itu ya. Jadi ini membuat para sahabat itu kagum, keton. Qala fa'ajibna lahu. Qala berkata fa'ajibna lahu, maka kami itu heran lahu kepada
kepada rojul, yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiqu, dan membenarkan dia kepada Nabi. Dia yang bertanya kepada Nabi, tapi dia yang membenarkan. Biasanya orang yang bertanya memang dianya tuh tidak tahu teman-teman, tapi dianya malah membenarkan statement yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi gitu loh. Qala, berkata lagi si rojul ini. Jadi para sahabat yang di sekitar Nabi itu bengong teman-teman. Ini siapa ini? Tanya tapi dianya tuh membenarkan. Wa yusaddiqu. Qala fa'akhbirni, maka kabarkanlah nih padaku anil imani, dari imannya. Lelaki tersebut tanya lagi kepada Kanjeng Nabi, kalau iman itu seperti apa? Qala, bersabda siapa Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu kata Nabi, yang namanya iman itu adalah ya kamu beriman, percaya kepada Allah, malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, dan utusannya Allah, dan hari akhir atau disebut dengan hari kiamat ya. Dan kamu beriman akan qadar khairihi wa syarrihi ya. Baik itu baiknya qadar, wa syarrihi, dan syarnya qadar. Qala, lalu si laki-laki tersebut jawab lagi teman-temannya, malah membuat sahabat yang ada di sampingnya Kanjeng Nabi itu keton. Sodakta, kamu betul katanya. Dia membenarkan statement Kanjeng Nabi, tapi dia tanya gitu loh. Qala, berkata lagi si rajul itu, fahbirni anil ihsan, fahbirni, maka ceritakanlah nih padaku, atau kabarkanlah nih padaku, atau terangkanlah nih padaku anil ihsan, dari ihsan. Tadi sudah tanya tentang Islam, sudah dijawab oleh Kanjeng Nabi. Malah si laki-laki tersebut berkata, sodakta, kamu betul. Yas'alhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya tapi dia yang benarkan gitu loh. Orang tanya itu biasanya kan orang yang tidak tahu teman-teman. Yang kedua tentang iman ya. Dan yang ketiga ini tentang daripada ihsan teman-teman ya. Qala, berkata Kanjeng Nabi ya, tanya tentang ihsan, an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'buda, hendaklah kamu menyembah Allah, kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan kamu itu tarahu, melihatnya Allah ya. Fa illam takun, maka apabila tidak ada engkau tarahu, ialah melihat Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah yaraka, adalah melihatmu. Jadi ihsan itu kata Kanjeng Nabi, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah atau kamu dilihat oleh Allah. Apa sih daripada maksud seperti ini ya? Di sini dijelaskan teman-teman di dalam syarahnya, di dalam kitab syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Ya, di sini dijelaskan apa maksud daripada pernyataan dari Kanjeng Nabi ya. Di sini saya akan jelaskan, mana sudah? Apa maksudnya ya? Jadi kamu sholat itu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, atau kamu kalau tidak bisa berarti kamu merasa dilihat oleh Allah gitu. Jadi orang itu kalau di depan para bangsawan ya, pasti dianya itu akan memakai baju yang bagus ya. Mulai dari penampilannya yang bagus, disuruh omong pasti berusaha memberikan yang terbaik ya, seperti itu. Ketika kita sholat ya, kita itu akan menghadap Sang Ilahi ya. Sang Ilahi. Malah di dalam kitab Ihya itu dijelaskan teman-teman, ada seorang ulama yang dianya itu sholat ya, yang namanya rumahnya ambruk, dianya tuh tidak terasa teman-teman. Dianya baru sadar ketika dia salam, saking nikmatnya orang tersebut dalam menikmati sebuah ibadah yang namanya sholat teman-teman gitu. Jadi kalau kita sholat, kita ya menghadap Sang Ilahi ya. Kita tidak tahu apakah sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat terakhir bagi kita ya. Kita senantiasa harus merasa dilihat oleh Allah. Allah itu selalu tahu kemana kita pergi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi berilah penampilan yang baik. Malah di sini lau qaddirna anna ahadana qama fi ibadati wa huwa yu'ayinu rabbahu. Jadi kalau ibadah itu ibaratnya kita itu sedang dilihat oleh Allah atau kita melihat Allah, yang mana Allah itu tidak akan lam yatruk syai'an mimma yaqdiru alaihi minal khudu'i wal khusyu'i, yang mana kita itu tidak mampu ya, tidak mampu ya.
Jadi semuanya ini, kita ini hanyalah manusia biasa, hanya terbatas teman-temannya. Jadi di sini diumpamakan kita ibadah itu melihat Allah, atau Allah itu melihat kita. Yang tentunya kita itu akan berusaha semaksimal mungkin minal hudu'i wal khusyu'i, daripada hudu, rendah hati, khusyuk dan khusyuk, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ya. Qala, lalu si laki-laki tersebut tanya lagi. Qala fa akhbirni anisa, coba ceritakanlah padaku Anisa tentang kiamat. Kiamat itu seperti apa? Ada laki-laki yang asing, pakai baju putih, rambutnya hitam, ya. Rambutnya hitam, dianya datang kepada Kanjeng Nabi, tiba-tiba tanya. Setelah dijawab oleh Kanjeng Nabi, malah dianya itu bilang, "Sodaqta, kamu betul." Ini aneh orang ini. Yas'alhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya tapi dia yang benarkan gitu loh. Lalu tanya tentang apa namanya? Tentang kiamat. Qala berkata atau bersabda siapa Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu, bukankah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya, gitu ya. Qala berkata fa akhbirni an amaratiha, lalu tanya lagi ya lelaki tersebut kepada Kanjeng Nabi, an amaratiha, coba kalau seandainya tidak bisa menjelaskan tentang kiamat ya, tanda-tanda kiamat itu seperti apa. Qala bersabda siapa Nabi, antalidal ummatu rabbataha. Jadi salah satu tanda kiamat di sini adalah antalidal amatu, kok ummatu, antalidal amatu. Kalau umat ya umat, kalau amatu ini budak perempuan teman-teman. Jadi salah baca saya barusan. Kalau dibaca umat tuh umat, kalau amat tuh budak perempuan. Budak perempuan yang melahirkan akan majikannya ya. Ya kalau sekarang kan nggak ada budak ya, mungkin bisa jadi dianya itu melahirkan seorang anak yang mana anaknya ini akan membuat dolim terhadap ibunya sehingga ibunya ini menjadi budaknya dia. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, yang sampai sekarang itu sudah marak teman-temannya. Ada anak sampai tega membunuh ibunya ya kan nih. Ada kan kasus-kasus yang seperti itu teman-teman. Wantarol hufata wal al-urata ya. Al-alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan ya. Yang mana diantara daripada tanda-tanda kiamat itu adalah orang yang bermegah-megahan dalam membangun masjid, tapi ternyata yang sholat itu sedikit teman-teman ya. Terus orang yang sudah putus malunya ya, sampai dianya itu telanjang ya. Ada orang berpakaian tapi dianya itu telanjang ya, yaitu maksudnya berpakaian ketat ya. Di antara kitab lain juga tanda-tanda kiamat itu menyerupainya laki-laki terhadap perempuan, atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki teman-teman. Jadi seperti itu. Qala kemudian berkata sumantolako, kemudian intolako, pergi si laki-laki ini. Sudah tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat, tanda-tandanya. Setelah tanya demikian semuanya, sumantolako, kemudian laki-laki tersebut pergi teman-teman. Nah, ketika pergi, di sini ada lanjutannya teman-teman. Di sini titik sudah ya. Tapi setelah saya cek di syarahnya, ini ada lanjutannya teman-teman. Ada lanjutannya. Tsumma rojul, ketika laki-laki tersebut pergi meninggalkan tempat, faqala Rasulullah ya. Ruddu alayya ar-rajul ya. Jadi Rasul ini merintahkan para sahabatnya, wahai para sahabat, coba konin roh ya. Kalau bahasa Maduranya konin roh. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Coba reng laki kibru sorodina boleh. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi ternyata ada lanjutannya teman-teman. Dan ini ada yang tanya mulai tadi, saya mohon maaf ya untuk tanya, nanti ada sesi tanya jawab di sini. Sekarang ini kita pengajian teman-teman ya, ya. Cukup disimak saja ya. Mungkin nanti saya jawabnya di akhir teman-teman ya. Oke. Jadi laki-laki yang sudah bertanya kepada Kanjeng Nabi dan membuat takjub para sahabat, dia yang bertanya tapi dia yang membenarkan akan statement Kanjeng Nabi. Makanya dianya itu yas'alhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya tapi dia yang membenarkannya gitu lah.
Jadi ketika sudah pergi, itu mantaulah kau ketika pergi laki-laki tersebut, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk panggil lagi laki-laki tersebut yang barusan tanya. Panggil lagi. Fa'akhodu, ya maka mereka itu langsung beranjak. Dan liyarudduhu, ya, dan supaya mereka itu mengembalikan laki-laki tersebut kepada Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Falam yarau syai'an. Ternyata mereka itu tidak menemukan, teman-temannya. Ternyata mereka itu tidak menemukan laki-laki yang barusan tanya, teman-temannya. Laki-laki barusan tanya tentang Islam, iman, ihsan, kiamat, dan tanda-tandanya. Setelah bertanya, pergi. Akhirnya Kanjeng Nabi merintahkan para sahabat untuk panggil lagi laki-laki tersebut. Ternyata falam yarau syai'an. Mereka tidak menemukannya, laki-laki tersebut tiba-tiba menghilang. Faqala Nabi, maka Nabi berkata demikian, teman-teman. Hada Jibril, katanya. Hada Jibril, ternyata orang barusan itu laki-laki yang menjelma laki-laki memakai baju putih, ya, memakai baju putih yang bertanya kepada Nabi tentang iman, ihsan, Islam, ya, Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat dan tanda-tandanya. Ternyata laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sebetulnya bukan tidak tahu. Cuman malaikat Jibril itu bertanya demikian untuk memberitahu kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya itu. Ketika Nabi berkata, Hada Jibril, barusan itu Jibril, teman-teman. Para sahabat, barusan itu Jibril. Sahabat itu kaget, teman-teman. Kaget. Oh, ternyata barusan itu Jibril menjelma seorang laki-laki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang Islam, ihsan, dan iman, dan kiamat dan tanda-tandanya, ya. Cerita-cerita yang demikian biasanya orang Wahabi itu tidak percaya. Tapi kalau sekarang mereka itu tidak bisa mengelak, teman-teman. Kenapa? Karena saya mengambil daripada syarah Sahih Muslim. Sahih Muslimnya. Imam Sahih Muslim ini, Imam Muslim, ya, beliau ini adalah salah satu ulama yang terkenal, ya, yang meriwayatkan hadis sahih, ya. Yang satunya adalah Imam Bukhari Muslim, teman-teman, ya. Jadi kata Nabi melanjutkan perkataannya, teman-teman. Kultu, ini lanjut, ya. Falabithtu malian, ya. Falabithtu, maka sudah beranjak lama. Malian ini beranjak lama, sudah lama, ya. Malah di sini Bugawi, ya, Imam Bugawi menjelaskan ba'da salisa, setelah 3 hari kejadian tersebut, ya. Dalam artian falabithtu malian, ini maksudnya beberapa hari kemudian, ya. Malah Imam Bugawi ini menyampaikan di sini setelah 3 hari, ya. Tsumma qala li, kemudian Kanjeng Nabi itu berkata kepada Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar ini adalah putra daripada Umar bin Khattab, teman-teman. Ya Umar, wahai Umar, dipanggil. Atadri manisail, wahai Umar, atadri, apakah kamu tahu manisail, siapa barusan yang bertanya, ya. Kultu, maka si Abdullah bin Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, katanya. Qala, berkata kanjeng Nabi, fa innahu Jibril, maka sesungguhnya orang yang tanya laki-laki tersebut, yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat dan tanda-tandanya, ternyata itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, atakum, datang malaikat Jibril kum kepada kalian, yu'allimu, mengajari malaikat Jibril kum kepada kalian, dinakum, akan agama kalian. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita sampai 1 hadis, ya. Tidak terasa, teman-teman, ya. Kita ngaji mulai dari atas sampai ke sini, ya. Dan saya jelaskan juga tentang daripada syarah-syarahnya, daripada penjelasan daripada syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, teman-teman. Oke, tidak ada yang bertanya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup dulu, ya, teman-teman, ya, karena sudah malam. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Semoga barokah, semoga manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum.